Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang analog to digital converter. Jadi ada ADC, mengubah sinyal analog menjadi digital, ini digital atau analog converter, sebaliknya. Kemudian hal penting dari ADC itu pertama adalah resolusinya. Resolusi ini ada yang 8 bit, 10 bit, 12, 16, 24, dan 32 bit. Nah, resolusi ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, di samping yang satu lagi adalah speednya ya. Jadi yang pertama ada yang slow, ada yang medium, ada yang fast. Nah, jadi ini dua parameter dari ADC dan DAC yang sangat penting. Ya, kemudian kita lihat sekarang secara sederhana. Untuk ADC ini ada diagram blok. Nah, ini ada input analog. Ini tegangan kerjanya umumnya karena biasa dihubungkan dengan komputer atau microcontroller bekerja dari 0 sampai 5 volt. Atau P input itu 0 sampai 5 volt. Kemudian juga nanti ada P referensi. Nah, P referensi itu sangat penting karena nanti akurasi hasil konversi itu ditentukan salah satunya dari P referensinya. Jadi harus sangat stabil gitu ya. Kemudian output dari ADC itu kalau dalam bentuk paralel ini mulai dari D0, D1, D2 dan Dn. Nah, Dn itu sesuai dengan arah panah ke atas. Nah, kalau misalkan dia yang 10 bit berarti outputnya D0 sampai D9-nya. Jadi sini D9, N-nya 9. Kalau misalkan 12 bit berarti D11. Dan selanjutnya kalau 32 berarti D31 ya. Jadi ini outputnya paralel ya, jadi terminalnya sangat banyak kan nanti kalau kita pakai yang 32 gitu ya. Nah, ada juga misalkan nanti IC yang sudah dirancang ya, ADC resolusinya relatif besar, misalkan 16 bit tapi outputnya hanya sedikit, tidak sebanyak ini ya. Ya, jadi ini konsep dasar untuk ADC yang paralel. Nah, kita bisa juga mendapatkan ADC yang outputnya itu serial. Ya, bisa serial. Serial itu menggunakan I2C. Dan yang kedua adalah SPI. Kalau yang SPI ini biasanya untuk yang speednya sangat tinggi. Ya, aplikasi dari yang slow. Ya, ini untuk apa? Yang slow itu biasanya itu voltmeter ya, ampermeter atau multimeter ya. Kalau saudara misalnya lihat ada multimeter, itu menggunakan ADC yang kecepatan untuk processingnya itu lambat. Kalau yang medium biasanya dipakai untuk mikrokontroller tertentu, misalnya ke Atmega 1632 itu masuknya ke medium ya. Jadi metodenya itu untuk yang 1, 2, 3 ini berbeda. Yang pas ini biasanya digunakan untuk audio processing atau image processing. Ya, kalau secara teknologi di dalamnya kalau yang slow itu menggunakan single atau dual slope. Kalau yang medium itu menggunakan successive approximation register atau SAR. Dan kalau yang ketiga menggunakan komparator ya, menggunakan op-amp yang pas ini. Jadi tidak menggunakan sistem digital kalau yang pas, tapi menggunakan op-amp dengan kecepatan tinggi. Jadi op-ampnya banyak untuk komparator. Kemudian kalau kita melihat sekarang DAC. Nah, DAC pada prinsipnya kebalikan dari ADC. Kalau ADC itu inputnya analog, keluarnya data. Kalau ini dari data keluarnya analog. Nah, sama seperti untuk ADC juga, DAC ini bisa inputnya serial. Jadi tidak paralel sehingga dapat mereduksi jumlah kaki input datanya. Kemudian hal yang penting selanjutnya adalah kurva ya, hubungan antara tegangan input dengan data output. Ya, kurva input PS data input output. Jadi di sebelah kiri ini ada garis tegak. Ini menunjukkan tegangan DC input
ringnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 pol DC. Kemudian outputnya ini berupa garis untuk menunjukkan data outputnya. Nah, kalau 8 bit berarti maksimumnya 2 pangkat 8 atau 255 angkanya karena dihitung dari 0. 10 bit ini berarti 1023. Dan yang 12 bit 4096. Nah, jadi nanti misalkan kalau di sini tadi disebutkan ada yang sampai 32, ya karena keterbatasan papan tulis saya buat sampai yang 12 bit saja ya. Nah, sekarang kita lihat parameter dari ya 8 bit misalkan 10 bit dan lainnya kemana ya, itu nanti arahnya. Nah, tadi kalau saudara perhatikan ADC ini outputnya D0 sampai DN. Nah, jadi ada 8 bit, ada 8 outputnya, ada yang 10, ada yang 12, 16 dan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat kalau 8 bit misalkan artinya apa? Nah, kalau dia 8 bit secara fisik outputnya ada 8 terminal ya, apa 8 line atau jalur. Nah, kita hubungkan secara perhitungan matematiknya. P per stepnya sama dengan P-nya itu tadi maksimum di sini 5 pol. Ya, jadi kita ambil yang maksimumnya. 5 pol dibagi 8 bit. Ya. Jadi 5 dibagi 256. Keluarnya adalah 0,01953 alias 19 milipol. Kemudian kalau 10 bit ya, 10 bit 5 dibagi 2 pangkat 10, keluarlah 0,00488 alias 4,88 milipol. Yang 12 bit perhitungnya sama, keluar 1,22 milipol. Sekarang yang 16 bit. 16 bit ini keluar 0,0763 milipol. Kemudian kalau yang 32 bit keluar angkanya 0,1164 mikrovolt. Ini artinya kalau data bitnya lebih besar, maka ya pol per stepnya akan semakin kecil. Nah, kita lihat apa maksudnya yang tadi. Lihat yang 8 bit 19,5 milipol. Nah, ini kita lihat ini adalah tangga konversi. Ini garis 0. Nah, begitu ada tegangan naik sebesar 19,5 milipol, tangganya nanti datar naik lagi terus begitu. Ya. Jadi output dari nilai analog itu akhirnya berupa nilai digital yang kalau digambarkan di sini berupa tangga. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang 8 bit tangganya itu 19,2 milipol satu tangga. Ya, terus di sana. Sampai ya di sini tengah saya sengaja putus, nah ini sampai yang terakhir di sini. Ya, tangga yang ke 255 gitu ya. Atau kalau di data heksanya FF ini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini gambarnya cukup satu yang merah ini. Tapi kalau saudara nanti untuk apa? Jadi ini maksudnya ini nyambung ke atas terus. Ya. Nah, untuk melihat seberapa tinggi stepnya atau tangganya. Jadi perhitungan ini yang saudara harus lihat, ya. Jadi pakai perhitungan ini. Jadi kalau untuk yang 8 bit ketinggian anak tangganya 19,2 milipol. Kalau yang 10 bit sana 4,88 milipol. 12 bit 1,22 dan selanjutnya ya. Nah, kesimpulan di sini semakin besar resolusi maka pol per stepnya akan lebih kecil, jadi akan lebih presisi. Ya. Sehingga nanti kalau saudara mempertimbangkan untuk membuat
sebuah rangkaian yang ada ADC-nya atau DAC-nya, kita bisa melihat pilihannya yang mana. Ya, 8, 10, 12, 16, 32. Nah, umumnya kalau dulu perangkat kontrol industri itu masih pakai 8. Naik ke 10, naik ke 12, naik ke 16 bit. Nah, kalau yang 32 bit biasanya untuk keperluan khusus seperti image processing atau audio processing, high quality audio processing ya, yang 32 bit ini. Nah, jadi intinya bahwa ADC ini semakin resolusinya semakin besar, ya, maka nanti hasil konversinya akan lebih presisi. Kemudian speednya juga ini menentukan kemampuan dia untuk mengkonversi nilai analog ke digital. Kalau ingin semakin tinggi, ini biasanya digunakan tipe pas ya, dan ini biasanya untuk audio processing, atau yang lebih tinggi lah dia untuk video processing. Nah, jadi kalau saudara mempertimbangkan seperti itu, bahwa yang kita lihat itu resolusinya, speednya. Nah, ini tadi saya jelaskan banyak untuk ADC ya. Jadi untuk ADC sebetulnya untuk DAC juga sama saja. Artinya kita harus mempertimbangkan resolusi dan speed. Nah, itu saja dulu untuk penjelasan yang berkaitan dengan teori singkatnya ya.